5 remaja ditangkap karena kasus perampokan di Florida. Ketika terungkap, ternyata mereka mencuri 2 guci abu jenazah. Mereka mengira abu tersebut adalah kokain atau heroin. Abu tersebut diambil dari rumah seorang perempuan di kota Silver Spring, Florida Tengah. Para pencuri membawa 2 guci abu jenazah, mendiang ayah dan 2 anjing wanita itu. Pencuri mengira mereka mencuri heroin atau kokain, namun mereka segera menyadari kesalahan mereka setelah menghirup barang tersebut. Alasan apa yang membuat mereka berpikir kalau wanita itu menyimpan obat-obatan terlarang di dalam guci masih jadi misteri. Kecanduan adalah sesuatu yang sangat kuat menggoda, yang membuat seseorang sering melakukannya. Contohnya pria ini, namanya Walter Galpert. Dia kecanduan pornografi anak-anak. Produser film porno ini ditangkap di rumahnya di California, di mana polisi menemukan ribuan pornografi anak-anak di komputernya. Kemudian dia segera ditahan. Ketika dia duduk diinterogasi oleh polisi, pria ini kedapatan sedang mengunduh gambar-gambar pornografi anak-anak oleh polisi yang duduk di seberang mejanya. Tentu saja saat itu juga, pria ini menghancurkan semua kesempatan yang dia miliki untuk membela diri dari semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Seorang pria berusia 39 tahun ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan menelepon 911 dan kepemilikan narkotika. Pria ini pada dasarnya sudah menyerahkan diri kepada polisi setelah dia menelepon 911 yang mengeluhkan tentang tindakan istrinya. Ternyata istrinya membuatnya marah karena mengambil kokain miliknya tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya. Pria itu menyadari bagaimana sistem hukum bekerja di sana. Pria itu sebenarnya sudah mengakui kalau menyimpan obat-obatan terlarang. Akhirnya, polisi tiba di tempat kejadian, tetapi tidak untuk menangkap istrinya, namun untuk menangkap pria itu. Sepasang pencuri berhasil keluar dari sebuah tempat dengan membawa banyak DVD curian. Kedua pemuda itu sangat bangga dengan usahanya. Dengan penuh kegembiraan, mereka membicarakan karir kejahatannya selama ini. Sayangnya, saat itu keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Karena kesalahan yang tak mereka sadari, salah satu pencuri secara tidak sengaja menekan nomor 911 di ponsel yang tombolnya tidak terkunci di saku celananya. Operator 911 mendengarkan percakapan mereka dari sisi lain dan menyaksikan keseluruhan percakapan mereka yang dengan sombongnya membangga-banggakan kejahatan yang mereka lakukan saat itu. Sekelompok pria yang bekerja di pabrik obat di South Wales tampaknya cukup profesional. Mereka menggunakan lahan seluas 9.000 kaki persegi untuk menanam ganja dalam kotak berinsulasi. Kelompok itu terorganisir dengan baik. Mereka menyembunyikan bisnis mereka dari perusahaan tempat mereka bekerja dengan menyewa tempat penyimpanan, namun satu-satunya kelemahan dalam bisnis mereka adalah ternyata tempat penyimpanan yang mereka gunakan bersebelahan dengan kantor polisi. Terlalu percaya diri tampaknya menjadi kelemahan terbesar tindak kejahatan mereka. Tidak peduli seberapa pintar mereka berencana, kita semua paham melakukan perdagangan barang ilegal tepat di belakang markas besar polisi bukanlah sebuah ide yang baik. Departemen Kepolisian membuat penangkapan yang mudah hanya dengan memainkan permainan Marco Polo dengan tersangkanya. Pria itu ditangkap karena masuk tanpa izin dan menarik perhatian polisi ketika pria itu memutuskan untuk meninggalkan restoran El Lago tanpa membayar tagihannya. Pria itu terus memasuki gedung kosong tepat di seberang jalan, lalu polisi mengikutinya. Petugas yang sedang mencarinya di gedung itu memiliki rasa humor yang cukup tinggi dan tidak terlalu berharap untuk menemukan laki-laki itu sama sekali. Jadi dia bercanda, memanggilnya dengan teriakan Marco, sambil terus mencarinya. Tanpa diduga tersangka itu memberikan lokasinya dengan berteriak Polo kepada polisi itu. Tak menunggu lama, akhirnya polisi mengetahui posisinya, sekaligus menangkap pria tersebut. Seorang pria mencoba merampok sebuah bank di New York yang dipersenjatai dengan bahasa yang kasar dan penyedot toilet. Dia mulai berteriak ke kasir dan meminta tasnya diisi dengan uang. Senjata pilihannya adalah penyedot toilet. Dia mengancam karyawan di sana, namun sayangnya penyedot toilet itu tidak berhasil menakuti karyawan bank untuk memberinya uang atau menghentikan seseorang untuk menelpon polisi. Pepatah mengatakan waktu adalah segalanya, namun bagi Darren Kimpton itu adalah hal yang berat. Pecandu heroin berusia 49 tahun itu 2 kali gagal melakukan percobaan perampokan di malam yang sama. Rumah pertama ternyata menjadi tantangan karena rumahnya terlalu besar dan Kim gagal masuk ke dalamnya. Malah dia meninggalkan bekas lukanya di pintu rumah itu. Dia kemudian melanjutkan untuk mencoba merampok rumah lain. Namun di saat memasuki rumah itu, ada seorang polisi yang sedang mewawancarai pemiliknya. Yang ternyata rumah yang dimasuki Darren sudah dirampok malam sebelumnya oleh orang lain. Tentu saja Darren saat itu juga ditangkap oleh polisi tersebut. Michael dan Michelle adalah pencuri yang dihianati oleh perutnya yang kosong. Michelle mendobrak masuk ke sebuah rumah dan mengumpulkan $87 uang tunai dan beberapa uang kembalian.
Dia juga mengambil tas belanja berwarna hijau yang masih dapat digunakan, juga tutup kepala berbulu hitam sebagai souvenir. Tampaknya saat itu dia tidak bisa menahan lapar dan memutuskan istirahat sebentar sambil makan cemilan. Dengan tergesa-gesa, dia makan sekaleng ravioli saus spaghetti yang akhirnya menjadikan kesialannya sendiri karena menyisakan noda saus yang ada di sekitar mulutnya. Hingga akhirnya, polisi menangkapnya berdasarkan ciri-ciri sisa-sisa saus yang ada pada mulutnya tersebut.